Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di video pembelajaran matematika wajib kelas 10 SMA Negeri 2 Padalarang. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan pokok bahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Bapak harap di pertemuan sebelumnya di materi persamaan nilai mutlak kalian sudah bisa memahami serta mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang sudah diberikan. Karena bagaimanapun materi persamaan nilai mutlak itu akan menjadi prasyarat dalam kalian memahami materi pertidaksamaan nilai mutlak kali ini. Untuk lebih jelas, silahkan kalian tonton terus dan simak penjelasan materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Dengan terlebih dahulu, silahkan kalian untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga kita diberikan kesehatan dalam menghadapi masa pandemi ini sehingga kita bisa segera bertemu dengan tatap muka di kelas yang tentunya sudah sama-sama kita rindukan pembelajaran secara langsung. Baik anak-anak sekalian, silakan simak video pembelajaran dari Bapak ini. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Untuk setiap fx adalah fungsi linear, di mana a-nya adalah bilangan real, maka akan menghasilkan beberapa sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, jika a-nya lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka fx akan berada di antara negatif a dan positif a. Ditulis dengan notasi pertidaksamaan, fx lebih dari sama dengan min a dan fx kurang dari sama dengan a, seperti yang tampil di sebelah kiri saya. Yang kedua, jika nilai a-nya kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real x yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, jika nilai mutlak fx lebih dari sama dengan a, maka fx lebih dari sama dengan a atau fx kurang dari sama dengan min a. Para siswa sekalian, untuk mempertajam pemahaman kalian dari materi pertidaksamaan nilai mutlak ini, Bapak akan memberikan soal-soal yang akan kita kerjakan bersama ya. Bapak berikan 2 soal supaya kalian bisa lebih memahami dari materi pertidaksamaan nilai mutlak ini. Oke, soal yang pertama, tentukanlah timbunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dari soal berikut. Yang pertama soalnya adalah nilai mutlak 2x min 7 kurang dari 3. Kemudian yang nomor 2, nilai mutlak 3x min 2 lebih dari 4. Ya. Dan sengaja Bapak berikan yang pertama tanda notasi pertidaksamaan kurang dari, yang nomor 2 tanda notasi pertidaksamaannya adalah yang lebih dari, biar kalian bisa memahami nanti bagaimana perbedaan cara mengerjakan dan hasil dari penyelesaiannya. Baik, kita kerjakan yang nomor 1. Nomor 1, jangan lupa sekalian siapkan buku catatan sambil kalian nanti catat hal-hal penting dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Kita bahas ya. Nomor 1 di samping kiri saya sudah saya tampilkan. Nomor 1 soalnya adalah nilai mutlak 2x min 7 kurang dari 3. Oke. Mohon diingat anak-anakku sekalian, tanda notasi pada pertidaksamaan itu ada 4 ya. Yang pertama kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Itu adalah notasi-notasi pada pertidaksamaan. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, perbedaan pengerjaan antara tanda kurang dari dan lebih dari adalah kalau yang kurang dari biasanya itu berupa interval di mana x-nya itu berada di tengah-tengah antara penyelesaiannya. Jika
yang lebih dari, nanti cara menyelesaikannya adalah X-nya itu dibagi 2 ya. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari ya. Kemudian terpisah ya, dipisahkan dengan kata atau untuk yang lebih dari. Baik, untuk yang nomor 1 ini kita akan menyelesaikannya. Sekali lagi ya, untuk yang nomor 1 ini tanda pertidaksamanya kurang dari, maka penyelesaian nanti X itu ada di tengah. Oke, sehingga soal dari nilai mutlak 2X min 7 kurang dari 3 itu kita selesaikan, nilai mutlaknya kita buang. Menjadi, kita tuliskan 2X min 7, kemudian kiri kanannya memakai tanda pertidaksamaan kurang dari ya, seperti yang tampil di sebelah kiri saya. Yang kirinya adalah bertanda negatif, yang kanannya bertanda positif. Kenapa ada yang positif dan negatif? Ada di interval, atau kita bisa mengasumsikan itu ada dalam sebuah garis bilangan. Oke, jadi kita akan memperoleh langkah penyelesaiannya menjadi min 2 ya, maaf, min 3. Min 3 dari mana? Dari tadi soalnya ya, kurang dari 3 ya, jadi pasangannya min 3. Jadi ini min 3 kurang dari 2X min 7 kurang dari positif 3, atau secara matematis kita akan membacanya menjadi 2X min 7 kita pindahkan ke ruas kiri, dan ruas kanan asalnya negatif jadi positif kedua-duanya, sehingga akan kita peroleh menjadi min 3 ditambah 7 kurang dari 2X kurang dari 3 ditambah 7, sehingga akan kita peroleh menjadi min 10 kurang dari X kurang dari 10 ya. Kalau kita baca dalam notasi matematika, dalam kalimat matematika menjadi 2X lebih dari negatif 10 dan 2X kurang dari positif 10. Oke, sisanya 2X kita akan jadikan satu dengan cara membagi semuanya dengan 2 ya. Jadi kalau kita bagi dengan 2, hasilnya menjadi negatif 10 dibagi 2 hasilnya negatif 5, 2X dibagi 2 hasilnya positif 1 atau X saja, dan positif 10 dibagi 2 kalau kita bagi dengan 2 menjadi positif 5, sehingga hasil akhirnya adalah X-nya lebih dari min 5 dan X-nya kurang dari 5. Nah, X-nya ada pada interval itu, kita akan tuliskan dalam notasi himpunan penyelesaian menjadi himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X lebih dari negatif 5 dan X kurang dari 5 dengan X-nya bilangan real. Oke, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti penjelasan atau pembahasan soal tersebut. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Soal nomor 2 soalnya nilai mutlak 3X min 2 lebih dari 4. Nah, ini tanda notasi pertidaksamanya lebih dari. Pengertiannya agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi dalam bentuk interval dengan disatukan, sekarang kita kerjakan dengan tanda pemisah, nanti ada kata atau ya. Jadi nanti kita hilangkan dulu tanda nilai mutlaknya, sehingga nanti kita akan memperoleh penyelesaian sebagai berikut. Sambil saksikan di sebelah kiri saya. 3X min 2 kurang dari 4, kurang dari min 4. Kenapa min 4? Karena di dalam pertidaksamaan, jika tanda pertidaksamaannya berubah, nanti ruas kanannya berubah tanda, yang asalnya positif jadi negatif atau yang asalnya negatif jadi positif ya, sehingga nanti kita peroleh seperti ini. 3X min 2 kurang dari min 4 atau 3X min 2 lebih dari 4. Kenapa yang kanannya tidak berubah? Karena tandanya tetap seperti di soalnya. Oke, kita lanjutkan. Dengan cara yang sama kita akan memindahkan ruas masing-masing kelompok yang memiliki notasi berbeda, yang memiliki notasi sama ya. Jadi 3X min 2 kurang dari min 4, nanti min 2 nya pindah ke kanan. Kemudian yang satunya lagi 3X min 2 lebih dari 4, min 2 nya juga pindah ke kanan. Akan kita peroleh 3X kurang dari min 4 ditambah 2 karena min 2 pindah jadi positif, atau 3X lebih dari 4 ditambah 2. Jadi akan kita peroleh 3X kurang dari min 4, maaf, 3X kurang dari min 4 ditambah 2 hasilnya min 2, atau 3X
lebih dari 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi 3x kurang dari min 2 atau 3x lebih dari 6. Nah, dengan cara yang sama seperti di soal yang pertama, kita akan menjadikan koefisien x-nya menjadi 1. Karena di situ koefisiennya adalah 3, maka kita bagikan dengan 3. Sehingga kalau kita bagi semua dengan 3, hasilnya x-nya kurang dari min 2 per 3 atau x-nya lebih dari 6 dibagi 3, jadi x-nya lebih dari 2. Oke, itu adalah x-nya. Kita akan tuliskan lagi dalam notasi himpunan. Jadi HP-nya sama dengan kurung kurawal, x-nya kurang dari negatif 2 per 3 atau x-nya lebih dari 2 ya, dengan x-nya bilangan real. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi yang akan kalian dan kita sama-sama pelajari untuk pertemuan kali ini, yaitu membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa kerjakan LKS atau modul yang sudah Bapak share di Google Classroom-nya. Kemudian Bapak akan memberikan soal-soal yang dalam bentuk soal nilai langsung, secara langsung seperti contoh soal yang tadi, dan dua soal, yang satu lagi adalah soal yang berbentuk soal cerita, atau mungkin lebih banyak kita kenal sekarang istilahnya adalah soal HOTS. Silakan kalian pelajari dan jangan lupa jangan sampai telat untuk mengumpulkan. Aktivitas kalian akan selalu Bapak nilai dari mulai absen, kehadiran, kemudian diskusi, dan pengerjaan dari tugas. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka di sekolah kita yang sangat kita cintai. Terima kasih. Jika ada yang kalian tanyakan atau tidak dipahami, bisa share di komentar, di kolom komentar, ataupun bisa japri di grup kelas matematika wajib ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.